Jadi pindahnya Karena saya Pak ke Jokowi PSI, yaitu memang karena saya ngobrol dengan Pak Jokowi dan saya mendengar apa yang disampaikan Pak Jokowi pada satu kesempatan, saya tertarik. Kan seorang politisi itu ya, ingin punya ruang legitimasi yang nggak usah gede-gede. Nanti setelah di dalam baru kita besarin kan gitu. Pada waktu pemilu kemarin kan masih di Nasdem, saya bersama Nasdem dan saya mendukung Anies. Saya menyatakan ikut serta bersama-sama dalam tim untuk mendukung Pak Anies itu bukan berarti yang lainnya nggak bagus. Itu hanyalah pilihan. Maka setelah dia selesai, toh dinyatakan oleh KPU sebagai yang pemenang adalah Pak Prabowo, ya udah selesai dukungan saya. Mau dukung apa lagi saya? Realistis. Jadi nggak ada cerita saya pindah dukungan. Saya nih, saya adalah pada waktu pemilu kemarin kan masih di Nasdem, saya bersama Nasdem dan saya mendukung Anies. Ketika kemudian Mas Gibran ini dicalonkan, saya satu yang menyatakan saya setuju. Kenapa? Saya teringat ponakan-ponakan saya. Mudah-mudahan ponakan gue satu saat ini berprestasi. Mudah-mudahan ponakan gue satu saat ini melejit. Dan dia boleh jadi presiden pada usia 30 tahun. Kenapa? Sudah dianggap dewasa. Kalau salah juga masuk penjara. Kenapa dianggap nggak mampu memimpin? Kan begitu? Saya kira itu. Ini yang menarik tadi Pak Bestari kan tadi bilang dukung Anies. Masuk Nasdem, tiba-tiba belok ke Prabowo, PSI lah, kita ngomong berwiran PSI. Apa nih yang bikin kita mulai? Ini udah jadi masalah gua nih. Apa nih motivasinya? Minum dulu apa minum dulu? Iya, kita ini minum dulu nggak apa-apa minum dulu. Minum dulu Pak, biar nggak haus. Minum kita. Biasa kan kalau Pak Prabowo kalau pidato saya dengar selalu ada kopi nggak? Oh iya bener, ada kopi nggak gitu ya? Ya. Kenapa gitu? Saya menyatakan ikut serta bersama-sama dalam tim untuk mendukung Pak Anies itu bukan berarti yang lainnya nggak bagus. Itu hanyalah pilihan. Ya kan? Analoginya begini, you ditugasin ke Medan, ada 3 pesawat, Garuda, Citylink, sama, sorry ya menyebut nama nih, sama Lion Air. Kalau you terbang pakai Citylink, apakah Garuda dan ini buruk? Itu masalah pilihan. Preferensi Ya kan? ya. Ini masalah pilihan biasa saja gitu loh. Maka setelah dia selesai, toh dinyatakan oleh KPU sebagai yang pemenang adalah Pak Prabowo, ya udah selesai dukungan saya. Mau dukung apa lagi saya? Realistis. Jadi nggak ada cerita saya pindah dukungan. Lebih ke realistis lah. Jadi bukan zero sum game ya, bukan yang ini baik berarti yang ini buruk. Yang ini Saya nggak mau begitu dong. Saya jauh lebih kenal Pak Prabowo di awal ketimbang yang lainnya. Gitu loh. Jadi karena Saya 25 tahun lalu pernah dapat kuliah umum di Hotel Shahid tentang ekonomi makro oleh Pak Prabowo. Waktu saya di DPP KNPI. Jadi pindahnya ke PSI karena Prabowo nih. Loh, kan Pak Prabowo bukan ketua umum PSI. Jadi pindahnya Karena saya Pak ke Jokowi PSI, yaitu memang karena saya ngobrol dengan Pak Jokowi dan saya mendengar apa yang disampaikan Pak Jokowi pada satu kesempatan, saya tertarik. Berarti Pak Jokowi, Ya, figur Pak Jokowi ya? Figur Pak Jokowi lah. Yang membuat Abang luar ini biasa. pindah dari Nasdem ke PSI ya? PSI ini bisa dibilang dapat jackpot nih kalau dapat Pak Bestari ya. Karena sebelumnya kan enggak lah, biasa-biasa aja. sebelum ini udah Gue tersanjung nih. karena kenapa? Kenapa gue bilang jackpot? Karena Pak Bestari adalah sosok yang sebenarnya tahu medan lawan. Bahasanya gitu ya. Santai ya. Nah, medan lawan. Lalu datang ke PSI. Ada tugas khusus untuk Pak Bestari untuk 2029 terutama di PSI. Saya ditugasi sebagai ketua bidang politik, ya toh, membantu ketua umum dalam bidang politik. Hari ini PSI melebur dulu untuk mempersiapkan verifikasi faktual. Nah, namun saya memang ada di dalam
ruang yang tidak resmi gitu, ada ngobrol. Ya nanti kalau ada, kira-kira saya dikenal mungkin ya, GR-nya saya itu saya dikenal lah sama Mas Kaisang gitu kan. Kenal, mungkin beliau pernah lihat saya juga di TV, ya kan. Ya udah ke depan Bang Bestari kalau ada diundang Okezon, wakilin lah PSI, gitu lah. Itu salah satu yang ditugasin gitu. Ya tidak cuma di sini di TV lain apa. Jadi gitu. ketua bidang politik tuh ngurusin soal bergaining dengan partai lain juga dong. Nanti kita lihat setelah middle atau pertengahan 2026 apa yang menjadi tugas utama, karena sudah pasti di situ sudah mulai masuk tahapan pemilu, gitu ya. Baru nanti kita tahu nih, oh ini kemana nih cabangnya, apa saja yang menjadi ruang, gitu. Tapi apa yang bikin Bang Bestari optimis masuknya ke PSI sih? Tadi kan Abang bilang cuma 0,5, tapi kok optimis? Tantangan aja, menurut saya begini apa ya. karena ada sosok... Bukan partai parlemen loh. Ya, ya. Banyak itu, wah bodoh sekali. Ya, saya terima nasib aja dibilang bodoh gitu kan. Tapi tentu pasti ada alasan lain lah selain sosok Pak Jokowi. Menentukan sikap itu, ya saya kontemplasi cukup lah. Menimbang, bertanya dan sebagainya, sehingga ya saya kira orang banyak mengatakan lu kan udah banyak mengenyam ini. Ya, pengalaman lah, sebarang di politik lah ya. Pengalaman politik. Ada yang sederhananya gini, dengan pengalaman lu, gue yakin lu itu punya alasan untuk pindah. Oh iya, saya bilang. Satu, pertama memang ya sudahlah, bahwa saya itu kan tidak punya jabatan apapun di Partai Nasdem. 8 tahun itu saya sering kemana-mana, bahkan ke Kebon Sirih ini beberapa kali. Saya kan nggak pernah punya jabatan, saya hanya men-trade diri saya sebagai politisi senior Partai Nasdem. Dan alhamdulillah tidak ada yang marah gitu atau menegur. Ya boleh-boleh aja. Ketika melengos pergi, nggak ada tapi pada akhirnya kan seorang politisi itu ya ingin punya ruang legitimasi yang nggak usah gede-gede. Nanti setelah di dalam baru kita besarin kan gitu. Ya kan, bagaimana ini menjadi lebih besar, cakupannya lebih luas, ya kan, tanggung jawabnya lebih besar, capaiannya lebih ya. Jadi optimismenya itu karena apa? Ada dijanjikan sesuatu atau gimana? Iya, atau mungkin ada isu-isu ini PSI bakal besar. Dapet Jokowi nih, Jokowi lagi dekat dengan Prabowo nih. Itu. Anginnya lagi ke sini. Jadi lebih optimis PSI gitu. Ini kembali lagi saya bilang ini keterpanggilan saja. Agak-agak murni sedikit gue nih. Klise ya kedengerannya ya. Terdengar sangat normatif. Makanya begini. Partai ini partai 0, sudah. Nah, itu dia justru kita penasaran. Dan tentu ini menjadi satu tantangan. Saya udah lalu lalang lah itu di berdiskusi dengan kawan-kawan dari partai politik, elit politik bahkan, ya kan? Dalam kamar yang setara. Hari ini nggak setara ini di bawah ini, ya, karena 0. Ya. Kira-kira saya berguna nggak di sini? Kan begitu juga. Kalau di tempat yang lain mungkin pilihan banyak tuh ya. Kalau di sana, aduh, ini di ujung-ujung meja ini, ya kan? Tapi kayak lebih kalau luas ini kita agak ke tengah dikit, bisa ketemu Fitri, bisa ketemu Hafid, bisa naik ke gedung yang dingin megah ini. Lah, ya. kan seperti itu. Tuh. Tapi artinya ada tantangan lah.